Halo guys, kembali lagi bersama Asal Taupedia yang akan membahas tentang fakta-fakta atau pengetahuan sekitar kita guys. Kali ini, Asal Taupedia akan membahas tentang sejarah singkat tentang celana dalam. Eits, tapi sebelum itu, mohon dukungannya ya guys untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Celana dalam sudah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi umat manusia, guys. Konsep celana dalam sendiri sudah ditemukan sejak zaman prasejarah. Pada 7.000 tahun yang lalu, manusia menggunakan kulit hewan untuk menutupi kemaluannya. Hal ini dibuktikan dari mumi Otzi, si manusia es yang meninggal di pegunungan Alpen lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Mumi tersebut terlihat mengenakan celana dalam berbahan kulit kambing. Celana dalam pun sudah dikenal pada zaman Firaun. Saat itu, manusia berpikir untuk menutupi sebagian tubuhnya, mulai dari bawah pusar untuk menjaga kebersihan, terutama untuk kaum perempuan. Para budak Firaun menutup kemaluannya dengan kain panjang, guna menutupi bagian selangkangan sampai bokong. Hal ini mereka lakukan untuk melindungi bagian vital itu, agar tidak mengalami lecet selagi bekerja. Sementara, kaum bangsawan pada masa itu cukup mengenakan kain tipis yang dikencangkan dengan sabuk emas untuk menutupi kemaluannya. Bahkan, ketika Firaun meninggal, ia dimakamkan dengan 145 celana dalam cadangan. Celana dalam tersebut dibuat dari katun linen dan berbentuk segitiga, seperti popok yang diikat di bagian pinggang. Bangsa Inggris merupakan orang pertama yang memakai celana dalam pada abad ke-18. Saat itu, hanya kaum bangsawan, terutama ratu yang memakainya. Pada masa itu, bentuk celana dalam sangat berbeda dengan saat ini. Bentuknya seperti jumpsuit yang berbahan kain tipis. Karena adanya revolusi industri, pembuatan celana dalam sangat banyak diproduksi pada tahun 1793. Saat itu, celana dalam yang dikenakan pria pada umumnya memiliki bentuk yang menutupi seluruh badan, yang disebut dengan skyfierce. Selain itu, lingerie menjadi pakaian dalam wanita yang paling digandrungi saat itu. Selain dijadikan sebagai pakaian dalam, lingerie berfungsi sebagai korset untuk mengecilkan perut. Tidak sedikit perempuan yang memakai jenis pakaian dalam ini agar terlihat lebih langsing, guys. Ketika Perang Dunia I, para tentara sekutu mengeluh dengan skyface membuat kulit mereka iritasi. Sementara, marinir Angkatan Laut Amerika Serikat memprotes sebab skifis mudah membuat senjata mereka menjadi lecet. Akhirnya, pemerintah Amerika Serikat membuat celana dalam khusus bagi tentara dengan bahan dasar katun berwarna putih, guys. Pemilihan warna putih yang kemudian menjadi Nazi Jerman menjuluki tentara negeri Paman Sam itu sebagai target white underwear. Sadar menjadi sasaran musuh, para tentara Amerika Serikat segera mengubahnya dengan motif loreng untuk berkamuflase dengan hutan. Pada Perang Dunia I, tentara sekutu pun sudah mengenakan boxer dan celana dalam berbentuk segitiga atau brief. Meskipun celana dalam pernah ditentang oleh sekelompok kaum hippies di Amerika Serikat tahun 1980-an, mereka beranggapan jika pengguna celana dalam sangat tidak natural dan membatasi kebebasan berekspresi. Aksi-aksi protes yang mereka lakukan cukup kontroversial karena membakar seluruh celana dalam yang mereka curi. Pada tahun 1990-an, pakaian dalam menjadi tren fashion oleh para desainer. Banyak brand pakaian dalam ternama muncul seperti Calvin Klein, Victoria's Secret, dan Jockey. Mereka kerap mengadakan launching produknya yang langsung diperagakan oleh para model profesional. Seiring berjalannya waktu, berbagai inovasi unik pun muncul di dunia pakaian dalam. Beberapa produsen memunculkan ide menggunakan bahan selain katun seperti sutra, lycra, satin, atau bahan yang tembus pandang. Selain bahannya, bentuk pakaian dalam pun mengalami perkembangan seperti tong dan G-string. Pola atau motif pada celana dalam juga semakin bertambah, mulai dari yang sederhana hingga ekstrim seperti motif harimau.
Nah, begitu guys tentang sejarah celana dalam.